Yo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece chapter 1131 pastinya sudah sangat dinantikan oleh para player. Cerita di Arc Elbaf semakin menggila, banyak hal membagongkan yang akhirnya terungkap. Penasaran kan? Eits, sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama player sekalian. Satu lagi, bagi kalian pecinta boba uhuy, bisa banget join membership channel ini. Kalau membernya rame, gas, kita buat grup tere khusus pembahasan One Piece, plus selingan boba uhuy pastinya. One Piece terbaru diawali dengan memperlihatkan Pulau Elbaf, diperlihatkan pohon Yggdrasil yang sangat besar. Kemudian Shin memperlihatkan perkampungan para raksasa Elbaf. Hajrudin ternyata sedang bersama dengan Jarul Sama, salah satu tetua Elbaf. Jarul saat ini berusia 408 tahun dan menjadi raksasa tertua di Elbaf saat ini. Hajrudin bertanya pada Jarul, mengapa Loki tidak boleh sampai terlepas dari rantainya. Baru-baru ini seluruh raksasa bekerja sama untuk mengencangkan rantai yang membelenggu Loki karena ikatannya hampir saja terlepas. Jarul menceritakan jika buah iblis yang dimakan oleh Loki adalah buah iblis legendaris Mythical Zoan, dewa api purba Surtur. Dalam legenda yang diceritakan turun-temurun dari para raksasa Elbaf, Surtur adalah awal dari kiamat peradaban para raksasa yang disebut dengan Ragnarok. Pedang yang tertancap di pohon Yggdrasil adalah pedang milik Surtur pada masa lalu. Yap, jika dilihat dari Mbah Google, memang bentuk pedang milik Surtur mirip seperti pedang super raksasa yang tertancap di Elbaf. Pada masa lalu, Surtur dikalahkan oleh Nika, dan sejak saat itu, Nika dijadikan sebagai dewa matahari oleh para raksasa Elbaf. Jarul juga menjelaskan jika daratan Yggdrasil yang mereka tempati saat ini berbeda dengan yang ditempati oleh para raksasa di 800 tahun yang lalu. Saat itu terjadi kenaikan air laut setinggi 200 meter, sehingga para raksasa harus berpindah ke bagian Yggdrasil yang lebih atas lagi. Yap, kasusnya seperti Wano Kuni. Itu artinya ada reruntuhan Elbaf kuno yang berada di bawah laut saat ini. Shin kemudian memperlihatkan area bawah laut dari Elbaf. Memang terdapat reruntuhan bangunan di sana. Bangkai kapal milik bajak laut Kid juga terlihat ada di dekat reruntuhan bangunan-bangunan tersebut. Namun nasib dari bajak laut Kid belum diketahui. Entah mereka selamat atau tidak. Namun jika Kid berhasil selamat, mungkin dia akan memusuhi para raksasa karena mereka telah menghancurkan kapal bajak laut miliknya. Dan tidak menutup kemungkinan Kid akan berada di pihak Loki dengan tujuan untuk membantunya menghancurkan negeri Elbaf. Yap, ternyata di atas pohon Yggdrasil terdapat sebuah pulau langit. Nah, jika kalian sadari, pohon tersebut memang terlihat mencapai langit. Pulau langit tercipta dari material pyrobloin yang dihasilkan dari letusan gunung api vulkanik, di mana di negeri Elbaf terdapat banyak sekali gunung api besar, sehingga sangat wajar jika di atas Yggdrasil terdapat sebuah pulau langit. Berbicara mengenai pulau langit, terdapat satu tempat yang kasusnya mirip seperti Elbaf, yaitu tempat yang sudah lama disebutkan, namun belum pernah diperlihatkan. Yap, tempat itu adalah Birka, Pulau Langit, tempat kelahiran dari Enel. Dikatakan jika Enel telah menghancurkan Birka sebelum bermigrasi ke Skypiea. Menarik kok. Apakah mungkin jika air terjun yang mengalir dari puncak pohon Yggdrasil berasal dari Pulau Birka yang sudah dihancurkan oleh Enel? Enel pasti menghancurkan pulau itu dengan Raigo miliknya, dan tentunya akan terjadi lubang besar di sana. Dan air yang berasal dari awan itu mengalir jatuh melalui pohon Yggdrasil. Selain itu, berbicara mengenai Birka, terdapat satu supernova yang masih belum terlibat dengan bajak laut topi jerami. Dia adalah Urouge, dan dia termasuk ke dalam ras Birkan. Apakah sosok Urouge akan muncul di Elbaf? Menarik untuk dinantikan. Shin kemudian berpindah ke kastil di mana diorama Road berada. Gert dan Goldberg akhirnya mendobrak pintu kastil setelah Road tak kunjung membukakan pintunya. Mereka terkejut melihat kekacauan yang terjadi di ruangan diorama milik Road. Para raksasa itu juga melihat banyak sekali manusia berpakaian bangsa Elbaf. Gert dan Goldberg akhirnya membawa Road pada Jarul Sama
dan memaksa Road untuk mengakui semua kemesumannya itu. Road akhirnya mendapatkan hukuman dan akan dipenjara, di mana hal itu menjadi awal mula konflik antara Road dengan para raksasa yang lainnya. Di dalam penjara, Road masih tidak bisa menerima apa yang telah dilakukan oleh nakamanya sendiri. Ternyata Road masih menyimpan Denden Mushi milik Paduka Lord Bagi Sama. Dia menghubungi Bagi dengan menjelaskan segala situasi yang sedang terjadi di Elbaf saat ini, termasuk kedatangan dari bajak laut topi jerami. Road juga mengatakan tentang Loki yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Shin kemudian berpindah ke markas Bagi. Semua eksekutif dari Cross Guild terkejut ketika mendengar informasi yang diberikan oleh Road kepada mereka. Bagi mengatakan pada Crocodile dan Mihawk jika Road adalah salah satu karyawan terbaiknya yang baru saja mengundurkan diri dan dia termasuk ke dalam ras raksasa. Bagi meminta Mihawk dan Crocodile untuk membawa pasukan Cross Guild pergi menuju ke Elbaf, apalagi setelah dia membaca koran lampu merah milik Morgan pagi ini. Diinformasikan jika Shanks dan Teach berhasil mengalahkan Kid dan juga Lau. Bagi sadar jika Yonko lain mengincar salinan Rod Poneglyph yang dipegang oleh para supernova yang berhasil mengalahkan Kaido dan Big Mom di Wano Kuni. Itu artinya satu-satunya kesempatan Cross Guild bisa mendapatkan harta karun One Piece adalah dengan bertarung melawan bajak laut topi jerami dan merebut salinan Rod Poneglyph itu dari mereka. Ditambah lagi, jika mereka dapat menguasai Elbaf, maka para raksasa juga akan tunduk di bawah Cross Guild. Bagi sangat memahami bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh para raksasa. Jika hal itu terjadi, maka Cross Guild bisa mengalahkan para Yonko yang lain dan memuluskan jalan mereka untuk mengklaim harta karun One Piece. Ternyata Gecko Moria sudah bergabung dengan Cross Guild. Dia memberikan saran jika mereka sebaiknya pergi ke Elbaf. Mengingat mereka semua yang ada di sini selain Mihawk memiliki kenangan buruk dengan bajak laut topi jerami, dan inilah saatnya yang tepat bagi mereka untuk membalas dendam. Terlebih lagi, Moria bisa mengambil bayangan para raksasa sehingga dia bisa membuat pasukan zombie yang sangat-sangat kuat. Akhirnya Crocodile dan Mihawk setuju untuk pergi ke Elbaf, dan tujuan utama mereka adalah mengambil salinan Rod Poneglyph milik bajak laut topi jerami dan juga mengamankan kekuatan milik Loki agar Cross Guild dapat menguasai dunia. Menarik, yap, dengan kedatangan Cross Guild ke Elbaf, maka sudah terlihat jelas villain yang akan dilawan oleh bajak laut topi jerami di sana. Karena pada dasarnya, musuh utama para raksasa Elbaf adalah Pangeran Loki, dan apabila tidak ada villain lain yang datang ke Elbaf, itu artinya bajak laut topi jerami hanya bertarung melawan Loki saja. Dimana hal itu akan membuat arc Elbaf terasa kurang menarik, karena akan sangat minim pertempuran di sana. Dan bagi kalian yang lagi cari kaos One Piece keren, bisa kepoin desainnya sambil nonton video ini. Klik aja di bagian lihat produk di layar device kalian. Ghost! Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis, serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nak. Jelas nakama, itulah video mengenai kedatangan Cross Guild ke Elbaf. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya.
Agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.